حي على الفلاح. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dilimpahkan bagi kita semua. Sampai saat ini alhamdulillah kita sehat dan kita tetap mukmin dan muslim. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita bisa kita bawa sampai menghadap Allah nanti dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, ada satu hal yang sangat penting tetap kita perhatikan selama kita hidup, yaitu bahwa di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Untuk menjaga kesucian yang telah kita raih di bulan Ramadan, untuk menjaga meningkatnya ketakwaan dan ketaatan kita selama Ramadan, mari kita tingkatkan iman kita, karena itu kuncinya. Selain itu, khusus kita tingkatkan iman kita terhadap Al-Quran. Allah nyatakan dalam surat Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah nasihat dari Allah. Mau'izah mir rabbikum, nasihat dari Allah. Allah yang maha tahu bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Bagaimana seharusnya hidup yang benar, bagaimana hidup yang baik, yang akan membawa keselamatan dirinya dunia dan akhirat. Al-Quran juga syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam rohani manusia. Apa penyakit yang ada dalam rohani manusia? Yang pertama adalah kufur, sifat membangkang kepada Allah. Nifak, sifat yang dipegang, yang ada pada diri orang-orang munafik. Fusuk, sifat orang-orang fasik yang siap selalu melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Allah. Sifat takabur, itu adalah sifat iblis yang disampaikan di awal kehidupan manusia. Sifat hasud, riya dan lain sebagainya. Dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, semua itu akan sembuh. Yang ketiga, ayat itu menyatakan hudan linna. Hudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk yang mengantarkan manusia pada jalan menuju kesenangan dan kebahagiaan abadi dan hakiki, dan menyelamatkan manusia dari sesuatu yang sangat merugikan bagi dirinya, yaitu kesengsaraan abadi di akhirat nanti. Dan dalam ayat itu pun Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu rahmatun lil mu'minin, hanya bagi orang mukmin, bahwa Al-Quran itu rahmat kasih sayang Allah. Karena dengan Al-Quran itu seorang mukmin bisa berjalan di dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah dan menuju rahmat Allah dan menuju surganya. Kita jangan sekali-kali berpaling dari Al-Quran. Jangan kita sekali-kali mengabaikan ayat-ayat Allah. Itu surat dari Allah buat kita semua. Allah nyatakan dalam surat Taha ayat 14 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, zikri, peringatanku, firman Allah, maka dia akan mengalami hidup yang sumpek. Kehidupan di dunia dia sumpek. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan kumpulkan mereka di hari akhir, di hari kiamat, dalam keadaan buta. Qala, dia bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa kau jadikan aku, kau kumpulkan aku hari ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, aku dulu di dunia melihat. Allah nyatakan, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, fanasitaha, kau abaikan ayat-ayatku itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hari ini saatnya engkau diabaikan. Wa kadzalikan nasi man asrafa, demikianlah Allah memberikan balasan kepada mereka yang hidupnya berlebihan, walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak pernah percaya pada ayat-ayat dari Tuhannya. Wal azabul akhirah asyaddu wa abqa, dan ingatlah bahwa azab akhirat itu azab yang sangat berat dan azab yang abadi. Janganlah kita menjadi orang yang masih ragu terhadap Al-Quran. Kita imani Al-Quran sepenuhnya. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang kita tolak. Ketika kita baca ayat Al-Quran, di ujungnya kita baca Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah. Kita yakini bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan ide dan gagasan serta pikiran Muhammad Rasulullah, seperti yang disampaikan oleh orang-orang Barat, bahwa Al-Quran itu adalah Muhammadanism, Islam Muhammadanism. Itu adalah hasil buah pikir dan gagasan Muhammad Rasulullah. Tidak demikian. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan ayat 4. Bahwa tidaklah yang disampaikan dikatakan oleh Muhammad Rasulullah in huwa illa wahyun, itu semata-mata adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Kemudian bahwa Al-Quran itu berisi kebenaran yang intinya tauhidullah. Al-Quran memperkuat kebenaran kitab-kitab yang turun sebelumnya. Al-Quran tidak merombak Taurat, Al-Quran tidak bertentangan dengan Injil, dengan Zabur, tapi Al-Quran memperkuat ayat-ayat yang turun di dalam kitab-kitab itu. Isi intinya adalah tauhidullah, la ilaha illallah. Al-Quran yang kita baca saat ini masih utuh, sebagaimana Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Tinjauan historis, tinjauan filologis, tinjauan tekstologis menunjukkan bahwa Al-Quran bersih dari tahrif, artinya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia. Upaya perubahan yang dilakukan orang-orang tertentu, orang-orang yang anti-Islam terhadap Al-Quran selalu dapat digagalkan. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Kemudian yang lain juga kita yakini bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh aku turunkan Alkitab itu Qur'anan sebagai bahan bacaan, la'allakum ta'qilun, agar kamu mau memahaminya. Dari sekian banyak, bahkan ribuan bahasa yang digunakan umat manusia, Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Allah Maha tahu apa rahasia di baliknya. Tetapi bagi orang yang pernah mempelajari bahasa Arab dengan baik, gramatikanya, maka unsur-unsur ambiguitas sangat kecil, walaupun tetap terjadi karena itu adalah bahasa manusia. Karena itulah pula maka memahami bahasa Arab dan berbagai gramatikanya merupakan kunci utama memahami Al-Quran. Dan terjemahan itu bukan Al-Quran. Semua teks Al-Quran harus teks aslinya. Kan itu pula maka pendidikan yang telah lama berabad-abad di negeri kita, pendidikan Islam, yaitu pesantren, sebagai benteng akidah dan syariah,
memulai pendidikan ke arah pemahaman Al-Quran dengan pengajaran kitab-kitab gramatika bahasa Arab, mulai dari kitab Jurumiyah, kitab Emriti, dan sampai kepada Alfiyah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Semuanya dipelajari sebagai dasar dan disebut dengan ilmu alat. Dan tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, semua dipelajari sebagai morfologi dan semantik bahasa Arab. Dan ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu mantik, yaitu logika. Mereka diajari itu semua kayafhamu ma'ani al-Quran wa sunnatid daqiqatil ma'ani, agar mereka memahami makna Quran dengan benar dan makna sunnah dengan benar, daqiqatul ma'ani dengan makna yang mendalam. Bahasa Arab yang saat ini sebagai bahasa yang memiliki fungsi multi komunikasi, di samping sebagai media komunikasi sosial masyarakat Arab di 23 negara, sebagai media komunikasi politik dan diplomasi internasional, sebagai bahasa salah satu dari 6 bahasa di PBB. Tetapi bagi kita semua tidak cukup dengan itu. Hal yang harus secara khusus kita perhatikan sebagai muslim, bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, adalah bahasa wahyu, adalah bahasa hukum, bahasa syariat, dan bahasa ibadat. Sebagai bahasa ibadat, seorang muslim berkomunikasi dengan Tuhannya menggunakan bahasa Arab. Dimanapun mereka berada, dari bangsa, suku apapun mereka berasal, mereka melakukan ibadat salat dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak sah salat seseorang dengan menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah, karena itulah bahasa Arab menjadi bahasa persatuan umat Islam karena diikat dengan Al-Quran. Mereka berdoa dan berzikir dalam bahasa Arab pula. Bahkan muslimin bangsa non-Arab dilarang membaca Al-Quran dengan logat dan lagam di luar logat Arab. Rasulullah mengingatkan, Iqra'ul Quran biluhunil Arab, bacalah Al-Quran dengan logat Arab dan jangan dengan logat lainnya, karena rasa bahasanya akan hilang. Hadirin rahimakumullah, hati-hati pula bagi kita semua, berhati-hati. Ada upaya kafirin dan munafikin sejak lama. Mereka berupaya menjauhkan muslim dari Islam dan dari Al-Quran. Sudah lama mereka lakukan secara sistematis. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah menjauhkan muslim dari Al-Quran, dari bahasa Al-Quran. Mereka tanamkan kebencian masyarakat dunia terhadap Arab, baik bangsa maupun bahasanya. Mereka sebarkan fitnah keburukan Arab. Mereka sebarkan pemahaman bahwa Islam adalah agama Arab, agama gurun pasir. Mereka panggil muslim yang patuh terhadap Rasulullah yang berbangsa Arab itu, berkebangsaan Arab itu, dan Al-Quran yang berbahasa Arab, mereka panggil dengan sebutan kadrun, panggil dengan kadal gurun. Itu adalah panggilan orang-orang yang membenci Islam, sebuah sebutan penghinaan bagi muslim. Mereka pecah Islam dengan Islam lokal. Hadirin rahimakumullah, walaupun bahasa Arab telah dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwa bangsa Arab adalah bangsa termulia. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tidaklah orang Arab itu lebih tinggi kedudukannya dari orang Arab, dari orang-orang bangsa lain. Itu Rasulullah sampaikan. Kemuliaan seorang bukan karena kebangsaannya, warna kulit atau bahasanya, tetapi karena ketakwaannya. Siapa yang tingkat ketakwaannya tinggi dari bangsa apapun, dari suku apapun, dialah yang termulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang dalam pandangan Allah adalah mereka yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir dengan berbagai bahaya terhadap Al-Quran, karena Allah tidak pernah membiarkan usaha buruk itu berhasil. Al-Quran adalah firman Allah dan milik Allah. Al-Quran adalah jaminan Allah. Betapapun kerasnya usaha penguburan Al-Quran dan kandungannya dari muka bumi ini, Al-Quran akan tetap lestari dan Al-Quran tetap eksis sebagai standar kebenaran
dan sebagai kitab terakhir. Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran az-zikru dan kami pula yang akan memeliharanya. Hilangnya Al-Quran baik teks ya, secara lisan maupun tulisan, maka berarti hilang standar kebenaran dan kiamat pun bisa terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala ali al-sirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, mari kita perkokoh ketakwaan kita dan kita perkokoh keimanan kita, khususnya terhadap Al-Quran. Dihukumkan murtad kalau kita menolak hukum Quran. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak percaya dengan Quran dan menolak hukum-hukum Quran. Itu adalah bagian dari kemurtadan. Nauzubillahi min dzalik. Al-Quran kita imani, kita kaji dan kita pahami, dan kita tetap istiqamah dan konsisten berpedoman pada Al-Quran dalam semua aspek kehidupan kita. Jadilah kita seorang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kan itu jadilah muslim yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itulah orang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tetap istiqomah sebagai muslim muttaqin. Pengamalan Al-Quran dengan baik insya Allah akan melahirkan ketentraman di dalam jiwa kita dan akan menciptakan lingkungan yang tenang dan tentram pula, lingkungan yang damai, karena Al-Quran mengajarkan as-silmu, mengajarkan kedamaian, dan Al-Quran mengajarkan toleransi dalam batas-batas muamalah di luar akidah. Dan Allah yang menurunkan ketentraman dalam hati muslim sehingga iman muslim akan meningkat dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia wa fi buldil muslimah amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyushal muwahhidin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahu li wa lakum. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر حي